Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Baik, kembali lagi di Hilmi Ukmi bersama Bapak Arifuddin. Di sini kita akan membahas serta mengulik terkait apa itu ilmu. Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang telah diobrolkan nantinya itu sudah dipertanyakan oleh teman-teman dari Sobat Hilmi Ukmi. Nah, mungkin langsung saja sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Arifuddin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Farhan Narda. Iya, siap. Terima kasih atas undangan pada kesempatan podcast kali ini. Ya, kita akan berbicara bersama-sama, bincang santai begitu. Semoga perbincangan ini memberikan manfaat. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Oke. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sekali dan alhamdulillah sehat walafiat. Meskipun cuaca di luar agak panas, jadi selama perjalanan ke sini lumayan panas. Tapi alhamdulillah di ruangan perpustakaan NH ini jadi sejuk. Alhamdulillah. Ya, semoga ini bisa memberikan suasana yang lebih rileks begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tadi sudah tanya-tanya kabar dan juga tentang apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Baik, langsung saja, tidak perlu menunggu waktu lama. Jadi kita akan membahas obrolan santai terkait tema yang akan kita bahas nantinya, yaitu terkait ilmu. Nah, mungkin buat teman-teman mahasiswa di UNS ini terutama, itu mungkin banyak beberapa persoalan-persoalan terkait keilmuan yang mungkin kita sebagai seorang siswa thalabul ilmi, menuntut ilmi, tentunya kita juga istilahnya itu juga mengejar ilmu ya, menuntut ilmu juga. Nah, tapi di sisi lain masih banyak teman-teman yang mungkin masih bingung apa sih itu ilmu, apa sih yang membuat kita tuh harus mengejar menuntut ilmu kayak gitu. Nah, ini akan kita bahas satu persatu di podcast siang hari ini. Baik, langsung saja. Mungkin pertanyaan pertama yang akan kita ajukan kepada Bapak Arifuddin, mungkin di sini saya izin bertanya Pak terkait ilmu. Nah, mungkin lebih ke dasarnya terlebih dahulu ya Pak ya. Apa sih itu ilmu Pak? Gitu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu ini adalah kalau dicari akar katanya itu kan ini kan sudah serapan dari bahasa Arab ya. Ilmu itu ya segala sesuatu yang diketahui oleh manusia, itu ilmu. Ya, kalau kita lihat dari bahasa Arab itu kan dari kata alimah yang alamu ilman gitu ya, yang artinya adalah mengetahui. Jadi ilmu ini adalah segala hal yang diketahui oleh manusia, ya kan, yang baik diperoleh dari ada namanya panca indera, ya, melalui dari mata, kemudian telinga, kemudian atau dari hidung atau panca indera yang sifatnya konkret atau fisik, atau yang dihasilkan dari olah pikir ya, dari nalar, rasio, itu juga termasuk ilmu. Jadi segala hal yang diketahui oleh manusia begitu ya. Ilmu sendiri saya kira kalau di ajaran kita ya, agama Islam memiliki kedudukan yang sangat penting begitu ya. Jadi dengan ilmu inilah kemudian manusia itu bisa beragama dengan benar. Jadi kalau ibaratnya ibadah itu nomor 2, nomor 1 adalah ilmu. Ya, nomor 1 adalah ilmu. Maka sebelum orang beribadah kemudian beragama ya, akidah gitu ya, itu harus tahu ilmunya, ya kan, harus tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya ya, kemudian beribadah ya, ini nanti akan bisa jadi ibadahnya ditolak atau tidak sah begitu ya, kalau tidak tahu
ilmunya. Maka pertama kali yang harus dikerjakan oleh seorang muslim adalah ya belajar, mencari ilmu, terutama ilmu yang terkait dengan ibadah, terkait dengan keyakinan, ya itu harus dipastikan dulu. Oke, jadi tentang ilmu ini sifatnya umum sekali, segala apapun konsep pengetahuan yang ada pada diri manusia itu adalah bagian dari pengertian ilmu, ya gitu Mas. Berarti untuk definisi ilmu itu secara artinya itu definisinya luas juga ya Pak ya? Iya, sangat luas, sangat ya, luas sekali. Dan tentunya kita sebagai seorang penuntut ilmu juga harusnya pasti tahu apa itu definisi ilmu secara dasarnya seperti itu. Baik, untuk keduanya, nah ini ada beberapa pertanyaan. Yang kedua itu, kapan suatu ilmu dapat disebut dengan ilmu pengetahuan? Nah, itu Pak. Jadi kapan sih sebuah ilmu itu dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan? Oke, baik. Ilmu pengetahuan ini sudah menjadi satu kesatuan rangkaian ya, yang mana dalam akademik atau dalam disiplin ilmiah begitu ya, adalah sebuah ilmu yang sudah melalui proses penelitian, proses penyelidikan ya, melalui metodologi yang ilmiah kira-kira begitu ya, yang ini menjadi kesepakatan ya, metodologi menjadi kesepakatan dari pakar ilmu tersebut, ilmu pengetahuan tersebut. Jadi ilmu pengetahuan kan banyak ya, kita lihat ada yang bersifat umum, misalkan matematika, biologi, kemudian fisika, atau yang bersifat agama ya, ada fikih, tafsir, dan hadis terusnya. Nah, setiap ilmu pengetahuan itu punya metodologi, punya cara ya untuk memproses atau meneliti ya, sehingga melahirkan sebuah teori konsep yang disepakati oleh min ahli ilmi, dari ahli ilmu tersebut. Misalkan ahli tafsir ya, punya seperangkat persoalan, kemudian ada teori, ada metodologi yang disepakati oleh ahli tafsir. Mereka menyebut misalkan antara ada ayat makkiyah, madaniyah, kan itu kan diperoleh dari proses penelitian dan diskusi begitu ya, dan metodologi yang dikembangkan oleh ulama ahli tafsir. Ahli hadis juga punya ilmu pengetahuan terkait dengan tentang hadis begitu ya. Dan ini melalui proses penelitian, penyelidikan, kemudian juga mengambil dari sumbernya dari mana ya. Ini di antara atau di kalangan ahli hadis memiliki caranya sendiri. Jadi ilmu pengetahuan itu menurut saya dikatakan ilmu pengetahuan ketika ilmu itu sudah dibicarakan, diteliti oleh expert atau ahlinya ya, dan menjadi sebuah kesepakatan gitu ya di antara ahli itu, kemudian melahirkan sebuah teori atau sebuah ilmu ya, atau ilmu pengetahuan itu sendiri ya, kemudian ini menjadi sebuah hasil ya, persoalan ya di dalam ilmu pengetahuan itu. Dan saya kira di ilmu-ilmu yang lain, baik ilmu sosial atau ilmu eksak, itu juga tidak jauh berbeda seperti itu proses penelaahannya atau penelitiannya itu, sehingga harus ada proses seperti itu. Kalau sekedar belum sampai proses kepada penelitian dan penyelidikan secara ilmiah itu, maka menurut saya itu bukan ilmu pengetahuan. Mungkin hanya sekedar informasi ya. Dalam bahasa Arab namanya maklumat. Jadi ada maklumat atau maklum, sesuatu yang diketahui yang bersifat informasi yang masih belum mengalami proses metodologi ilmiah itu. Ada ilmu pengetahuan atau ada ilmu atau ulum ya, yang sudah melalui proses metodologi dan penelitian yang disepakati oleh ahli kalangan ilmu itu sendiri. Ya, siap. Berarti untuk ilmu pengetahuan itu harus ada penelitian terlebih dahulu ya Pak ya? Ya, itu baru bisa disebut ilmu pengetahuan. Jadi buat ilmu istilahnya itu sebuah ilmu yang belum ada penelitiannya itu disebut maklumat ya, baru informasi saja. Iya, jadi karena belum mengalami proses penelitian hasil yang bisa dikatakan ilmiah tadi. Ya, siap. Masya Allah banget.
Ini insight baru ini Pak buat saya juga ya. Ya, ini terkait perbedaan bahwasanya terkait kata ilmu pengetahuan dan juga maklumat itu sendiri kayak gitu kan. Jadi ada perbedaannya ternyata seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ya, silakan. Baik, pertanyaan yang ketiga itu kenapa ilmu itu diibaratkan sama cahaya kehidupan? Ya, Nah, jadi memang di bahasa Arab itu ada satu perumpamaan yang cukup masyhur, al ilmu nurun, ilmu gitu ya. nurun. Bahwa ilmu itu cahaya. Ini kalau dibaca orang Jawa, al ilmu nurun itu seakan ilmu itu nurun dari ayah ke anak gitu, bukan? Tapi al ilmu nurun di sini maksudnya adalah nurun adalah cahaya. Ya, cahaya. Dan sebenarnya ini adalah ya ada juga kita di dalam Al-Qur'an begitu ya. Bagaimana bagaimana Al-Quran memerintahkan kita untuk iqra, ya, membaca. Dengan membaca itu kemudian orang mengetahui, ya kan. Ada pembacaan lebih mendalam melalui proses penelitian, metodologi dan seterusnya. Akhirnya melahirkan sebuah ilmu pengetahuan. Ya kan, allama ma lam ya'lam, Allah lah yang mengajarkan sesuatu yang manusia belum ketahui. Maka dengan pengetahuan ini, ya, pengetahuan ini sangat tepat sekali jika pengetahuan itu diibaratkan sebagai cahaya kehidupan. Ya kan? Jadi kita bisa membayangkan jika manusia tidak memiliki pengetahuan, ya, bagaimana sepertinya kehidupan manusia itu. Tentu kita bisa mengambil perumpamaan seperti ya binatang atau hewan gitu ya. Hewan itu kan secara akal itu tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki pengetahuan. Yang dimiliki hanya sekedar insting. Insting untuk bertahan hidup. Dia tidak bisa berpikir, ya kan? Karena satu-satunya makhluk yang bisa berpikir adalah manusia. Jadi manusia itu didefinisikan sebagai hayawanun natiq, yaitu hewan atau spesies yang bisa berpikir. Natiq di sini maksudnya adalah berpikir. Dengan proses berpikir itu kemudian manusia bisa mengetahui sesuatu yang misterius, kemudian bisa mengembangkan, ya, pengetahuan itu sendiri untuk kemaslahatan manusia. Ya. Sehingga kalau tidak ada ilmu, ya, tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada proses berpikir, maka tidak ubahnya manusia itu seperti binatang, ya kan? Ya, kita tahu binatang kehidupannya seperti itu, tidak berkembang, tidak bisa mengelola kehidupannya seperti manusia. Manusia bisa mengelola kehidupan, misalkan tentang kebutuhan makanan pokok, akhirnya muncul pemikiran untuk bertani, beternak gitu. Kalau hewan kan tidak, kita tidak bisa itu, ya makan itu aja, tidak bisa mencoba survive begitu ya dengan kekuatan seperti yang dimiliki oleh manusia. Maka ilmu itu adalah memang sebuah cahaya kehidupan. Di dalam agama sendiri, ya tadi sudah saya sampaikan ya, bahwasanya setiap proses ibadah itu harus diawali dengan ilmu. Seakan-akan ilmu adalah yang menerangi, yang memberikan cahaya. Orang bisa beribadah, kemudian bisa berkeyakinan, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa berinteraksi sesama manusia itu karena ada ilmu itu, ya, karena ada ilmu, sehingga ilmu ini menjadi penerang, cahaya tadi, ya. Atau bisa dikatakan hidayah juga, itu petunjuk, ya, bagi manusia. Baik, siap. Masya Allah banget tadi penjelasan terkait ilmu itu adalah, mengapa sih ilmu itu diibaratkan sama dengan cahaya kehidupan? Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan al ilmu nurun, ya Pak ya. Itu bukan Al-Quran. Ilmu nurun itu ya perumpamaan saja. Perumpamaan. Al-Quran tidak, ilmu nurun seperti itu tidak ada di dalam Al-Quran. Oh gitu, ya, siap. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Gimana sih Pak kedudukan ilmu yang tidak berhubungan langsung dengan mengenal Allah? Jadi gimana sih mungkin hukumnya atau apa ya istilahnya ya, yang menjadikan kedudukan ilmu itu yang tidak berhubungan langsung dengan mengenal Allah itu seperti apa? Oke, baik. Jadi ini kita masuk ke tradisi Islam ya, terkait dengan ilmu, ya. Jadi memang ilmu ini dalam kajian keislaman ya,
harus bisa menjadikan orang itu mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam belajar atau proses belajar itu ya, Imam Ghazali dalam kitab namanya Bidayatul Hidayah itu menjelaskan bahwasannya ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa mengantarkan pemiliknya untuk mengenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan atau bisa menjadi sarana untuk mendapatkan hidayah ya, hidayah untuk lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu juga yang bermanfaat ya, bisa menjadikan orang itu paham bahwasannya kehidupan dunia itu bukanlah kehidupan yang hakiki ya. Kebahagiaan yang sebenarnya itu bukan ada di dunia. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan akhirat. Ilmu yang bisa menyampaikan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Termasuk juga ilmu yang memberikan pengetahuan atau memberikan kesadaran kepada manusia bahwasanya manusia itu harus harus bisa menaklukkan ya ego, harus bisa menaklukkan nafsunya untuk bisa lebih dekat mengenal kepada Tuhan. Maka itu adalah ilmu yang bermanfaat ya kan. Di luar itu bisa dikatakan ya dalam perspektif akhlak ya, akhlak Islam ya, maka di luar itu ilmu itu tidak bisa memberikan manfaat yang sebenarnya. Mungkin manfaat untuk memberikan kemudahan dalam hidup, mendapatkan insight baru ya. Tapi kalau tidak bisa mengantarkan kepada pemahaman bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, mendekatkan seorang hamba kepada Allah, maka ini kemanfaatannya tidak bisa dibilang kemanfaatan yang hakiki, yang bersifat sementara di dunia saja begitu kan ya. Maka kemanfaatan yang hakiki adalah ilmu itu bisa kemudian menjadikan orang sadar agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari keagungan kebesaran atau kudrat ya, atau kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam satu waktu juga menyadari keterbatasan ya, keterbatasan manusia itu sendiri. Baik. Jadi untuk ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi orang yang dalam arti yang tidak, mungkin orang yang tidak pernah mengenal Allah, yang tidak mengenal Allah itu belum bisa dikatakan ilmu bermanfaat. Iya. Dari perspektif tinjauan akhlak atau tasawuf ya. Ajaran agama Islam seperti itu. Karena apa? Karena ya hanya berhenti di dunia. Ya di dunia saja ya. Hanya berhenti di dunia saja. Hanya berhenti di dunia saja. Tapi kalau misalkan itu ada insight, ada kesadaran dari pemilik ilmu itu bahwasanya dia meneliti atau melahirkan ilmu pengetahuan atau memberikan manfaat kepada orang lain, itu adalah bagian dari perintah agama. Ada kesadaran bahwasanya ini adalah termasuk amal soleh, termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini nanti akan memberikan pahala ya, meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Dan ilmu yang bermanfaat adalah yang seperti itu, memberikan pahala kepada pemiliknya meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Ada kesadaran seperti itu, ada niat untuk memberikan maslahat kepada orang lain seperti itu, maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kemanfaatannya sampai kepada akhirat nanti itu. Masya Allah sekali tadi penjelasan terkait ilmu yang tadinya yang untuk tidak berhubungan dengan Allah, dan juga ilmu bermanfaat yang tentunya semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya lah Pak. Nah ini mungkin mengarah ke lebih tingkatan tertinggi. Ya, mati tingkatan pertanyaannya itu tadi kan ilmu secara dasar ya Pak ya. Nah ini pertanyaan yang mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang ini. Seberapa penting sih Pak sanad itu? Nah kemudian apakah sanad itu harus dibayar dengan mahal? Kita perlu tahu sanad dulu ya. Iya betul Pak. Memang di dalam ilmu agama ya,
sanad itu menjadi sesuatu yang penting. Sanad itu apa? Sanad itu adalah jalur keilmuan, jalur seseorang belajar kepada guru, kepada gurunya lagi, sampai sambung kepada sumber yang paling awal, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bicara sanad ini terkait dengan agama, ya agama. Ada sebuah ungkapan populer dalam atau di kalangan ulama Islam, laula sanad laqala kullu man syaa, begitu ya, masya. Jadi kalau tidak ada sanad, mungkin orang akan bicara semaunya, tanpa ada kontrol, tanpa ada metodologi. Ya. Jadi sanad ini menjadi satu hal penting di dalam pemikiran atau ajaran Islam, sehingga untuk bisa melanjutkan melanjutkan pemikiran atau keilmuan yang bersumber sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu harus memiliki sanad. Nah, proses sanadnya bagaimana? Proses sanad itu bisa diketahui kalau dalam tradisi keilmuan, ya, fikih misalkan, itu setiap ulama yang mengarang buku karya fikih itu bisa ditelusuri. Ini muridnya siapa, gurunya siapa, ya kan? Itu nanti itulah yang menjadi sanad. Jalur sanadnya seperti itu. Ketika seorang murid belajar kepada guru, begitu ya, misalkan kitab fikih, katakan fikih tentang Bulughul Maram misalkan, ya, itu kan hadis yang membahas tentang hukum-hukum fikih, itu juga perlu ada sanad. Jadi dia berguru kepada siapa gurunya itu, ya kan? Gurunya ini nanti juga akan memberikan sanad biasanya. Saya belajar Bulughul Maram ini dari guru saya namanya ini. Nah, dan itu biasanya kemudian nanti ada jalurnya sampai kepada muallifnya, ya kan? Dan muallifnya itu misalkan Bulughul Maram adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya kan? Beliau seorang ahli muhadis, ya, ahli hadis, dan beliau juga punya sanad di dalam meriwayatkan hadis itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sanad itu dalam ilmu agama menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, sangat penting. Menjaga metodologi, ya, menjaga keilmuan, ya, agama Islam itu agar sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran, ya, generasi awal, generasi salafus soleh, ya, sehingga tidak putus sanadnya itu. Dan ini memang dikaji dalam ilmu, kalau di dalam hadis ada ilmu mustalah hadis, ilmu mustalah hadis itu yang menjelaskan tentang sanad, ya, rawi, ya kan, termasuk juga menentukan hadisnya sahih atau hasan atau dhaif, kan begitu. Dan setiap menjelaskan sanad atau rawi itu ada ilmu sendiri di dalam ilmu hadis itu, namanya ilmu jarh wa ta'dil. Jadi bagaimana menilai memverifikasi, ya, seorang rawi itu seperti apa. Itu ada ilmunya sendiri, ada kitabnya sendiri yang membahas tentang biografi setiap rawi itu. Kemudian dalam sanad itu juga dalam tradisi keilmuan Islam, ya, itu juga biasanya setiap murid atau setiap guru ketika mau mengajarkan ilmunya itu kemudian memberikan sanad, ya, memberikan sanad, menceritakan setidaknya saya belajar buku ini dari syekh atau guru ini, ya kan, kemudian guru ini dari ini, dan seterusnya, seperti itu. Sehingga ini yang kemudian menjaga ajaran Islam itu sambung sampai kepada Rasulullah SAW. Baik, jadi untuk sanad ini tuh sangat penting sekali di agama Islam, ya, Pak, ya? Iya, betul. Siap. Tentunya di bidang ilmu ini, ya, jadi terutama ilmu agama, gitu. Oke, baik, siap. Nah, tadi kan pertanyaannya, sanad itu harus dibayar nggak sih, Pak, dengan mahal, ya, gitu, Pak? Dibayar maksudnya dibayar secara materi, ya? Iya, gitu. Ya. Karena sebenarnya ini kalau kita bicara ilmu, ya, atau ta'alum, ya, belajar dalam perspektif agama Islam itu memang semua itu harus dilakukan secara ikhlas. Secara ikhlas. Iya, secara ikhlas, ya. Jadi setahu saya dari beberapa guru yang misalkan ketika belajar di Al-Azhar, kemudian ada namanya ijazah, istilahnya. Ijazah itu adalah memberikan sanad,
ya. Proses memberikan sanad kepada murid namanya ijazah. Jadi secara resmi kemudian seorang guru memberikan sanad, saya sampaikan atau saya berikan sanad ini kepada kalian untuk mempelajari buku-buku misalkan begitu ya. Nah itu biasanya tidak ada yang kemudian membayar, ya, dalam membayar sekian ratus ribu begitu ya. Bukan menjadi tradisi, bukan menjadi tradisi. Jadi biasanya banyak dilakukan secara ya ikhlas begitu ya, tidak ada meminta bayaran kepada muridnya. Nah, tapi kalau misalkan ada ya kita ya husnudzon saja. Iya. Jadi prinsip dasarnya sanad itu ya dalam proses belajar ta'alum itu harus dilakukan secara ikhlas ya, secara ikhlas. Nah itu nanti akan memberikan keberkahannya itu. Gitu ya. Karena ilmu itu akan menjadi berkah. Berkah itu kan memberikan kebaikan atau manfaat yang banyak kepada pemiliknya itu, manakala tidak dicampuri dengan urusan duniawi. Betul. Diberikan secara ikhlas. Memang ini ada termasuk bentuk perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang tidak boleh, kalau punya ilmu tidak boleh disimpan sendiri kan, harus disiarkan, harus diberikan, dan itu harus dilakukan secara ikhlas. Terus begitu ya. Baik, jadi untuk sanad ini tuh kalau dibayar dengan material itu salah ya tadi ya. Pak, jadi harus ikhlas gitu ya Pak ya. Mungkin secara akhlak etika tidak sesuai. Tidak sesuai. Etika ya. Tidak sesuai. Bagaimana nanti kalau misalnya secara syar'i, secara hukum itu diperbolehkan atau tidak? Itu nanti di sini kita lihat beberapa ulama punya pandangannya sendiri-sendiri. Gitu. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak begitu ya. Kalau yang memperbolehkan itu ya karena memang seorang yang berilmu itu ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kan begitu ya, tidak perlu kemudian kan waktunya tersita untuk mengajar kan begitu, dan untuk memenuhi kebutuhan kepada keluarganya, nafkah dan seterusnya itu kan perlu dibutuhkan nafkah begitu ya, atau sumber nafkah. Dan kalau ditindak untuk itu ada yang membolehkan, atau juga yang tidak membolehkan. Bagaimanapun juga harus dilakukan secara ikhlas. Maka seorang kiai gitu misalkan di pesantren itu ya diajarkan untuk tidak kemudian mengajar untuk tujuan bekerja. Bekerja itu cari sendiri. Jadi dalam tradisi Islam seperti itu. Maka ada ulama-ulama yang besar itu misalkan sebutannya itu dengan sebutan profesinya. Misalkan ada di Madzhab Syafi'i ada namanya Imam Al-Qaffal begitu ya. Al-Qaffal itu seorang ahli fikih, kemudian dia berprofesi membuat kunci. Membuat kunci. Jadi dia punya pekerjaan mandiri, sementara proses taklimnya dia itu bukan dilakukan untuk mencari nafkah atau mencari materi, tidak. Nah itu yang saya kira nanti akan memberikan keberkahan. Baik, siap. Terima kasih Pak Dabutan terkait penjelasan terkait tentang sanad ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih Pak caranya kita untuk meluruskan niat untuk menuntut ilmu? Nah, ini caranya gimana Pak? Cara tipsnya untuk menuntut ilmu itu ya. Karena kita di dunia akademik itu kan sekarang sudah serba materi. Ya kalau dikatakan kenapa kamu kuliah, saya ingin ijazah. Betul Pak. Kenapa butuh ijazah? Untuk bekerja. Bekerja. Biasanya gitu Pak. Bahkan sekarang ada indikatornya. Salah satu indikator keberhasilan pembelajaran akademik itu adalah ketika lulusannya sudah mampu bekerja. Sekali gitu Pak. Tadi pertanyaan bagaimana menjaga menata niat, meluluskan niat di dalam menuntut ilmu. Ya, kuliah juga menuntut ilmu. Menurut saya pertama adalah, kalau saya dulu diajarkan bahwa menuntut ilmu itu pertama diniatkan untuk menghilangkan kebodohan. Jadi niat ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan, karena memang kebodohan ini adalah sebuah musuh ya. Jadi Imam Ali itu pernah mengatakan seandainya kebodohan itu bisa diwujudkan dalam bentuk manusia, maka manusia itu akan saya bunuh.
untuk menghilangkan kebodohan. Dan ini memang dari perintah agama ya kita untuk menghilangkan kebodohan itu. Maka niatnya adalah menghilangkan kebodohan itu, agar kita bisa menjadi orang yang berilmu, lebih tahu banyak dan seterusnya. Maka itu perlu dikuatkan niat seperti itu, ya. Jadi menghilangkan kebodohan ini adalah perintah pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kita manusia dianugerahi pikiran, akal, dan salah satu bersyukurnya adalah untuk menggunakan akal tersebut dengan cara belajar dan mencari ilmu kan. Maka itu yang menjadi prioritas, niatkan yang menjadi utama itu. Ya meskipun nanti pada akhirnya setelah itu mungkin nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya, itu ada niat untuk bekerja. Saya kira sah-sah saja. Tapi yang pertama, yang utama itu adalah itu tadi. Jadi menghilangkan kebodohan. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba ya harus tunduk patuh dan mengerjakan perintah Allah. Kemudian juga diniatkan juga untuk memberi maslahat kepada orang lain. Kalau saya sudah punya ilmu, saya bisa menularkan ilmu kepada orang lain. Ini kan juga sebuah amal baik, ya kan, sebuah amal soleh ya. Jadi niat-niat kebaikan, kesolehan itu perlu diprioritaskan, meskipun nanti setelah itu kemudian ada niat, ada tujuan juga yang kedua atau ketiga, nanti mendapatkan pekerjaan dan seterusnya. Saya kira ketika orang belajar niat awalnya sudah seperti itu, maka dia tidak akan terbebani nanti, ya kan. Setelah lulus kan biasanya bebannya apa? Bebannya adalah mendapatkan pekerjaan, betul, kan? Mencari pekerjaan, sehingga ketika niatnya sudah seperti awal tadi, yaitu mencari ilmu, menghilangkan kebodohan, maka apapun nanti yang dihadapi setelah lulus itu, ya kan, dia akan berusaha menerapkan ilmu itu ya, atau mengamalkan ilmu itu, karena itu juga bagian dari tuntutan. Ya, jadi ada ilmu, ada amal, ya kan? Jadi untuk menjaga ilmu itu bisa tetap ada, maka harus diamalkan. Ya, jadi secara mental dia tidak tertekan, tidak terintimidasi dengan adanya pekerjaan itu, ada atau tidak ada pekerjaan itu, tapi dia secara mental siap untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat ini. Dan itu secara tidak langsung kan nanti akan mendapatkan atau akan menghadirkan atau memberikan pekerjaan kepada dia, ya kan. Bukan mencari sesuatu yang mungkin ambisinya begitu ya. Orang boleh minta atau mencari tujuan pekerjaan tertentu sesuai dengan bidang ilmunya. Tapi ketika itu kemudian ada hambatan, tidak bisa dicapai atau belum berhasil, belum mencapai ke sana, maka perlu kemudian orang itu ya menerapkan ilmu itu sesuai dengan kemampuannya, tidak menunggu sampai ada job ya atau pekerjaan yang mapan begitu. Saya kira itu nanti akan sulit. Seperti itu. Baik, siap. Jadi niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan. Nanti yang lain masalah pekerjaan itu akhir ya. Itu akan ikut sendiri. Baik. Jadi tipsnya itu yang paling utama itu menghilangkan kebodohan ya Pak ya. Ya. Jadi untuk yang niatnya untuk bekerja atau nanti untuk mencari jasa ataupun yang lainnya itu nanti menyusul ya Pak. Menyusul nanti gitu. Kalau nggak sudah niatnya menghilangkan kebodohan itu ketika kuliah juga semangat ya. Tekadnya kuat. Iya. Kalau kebodohan itu masih ada, berarti kan belum tercapai. Iya. Harus dihilangkan. Karena memahami, mengerti, meneliti dan seterusnya. Konteksnya sekarang seperti itu. Baik, siap. Baik. Oke, tadi udah jelaskan terkait caranya untuk meluruskan niat untuk menuntut ilmu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, yaitu bagaimana agar ilmu tidak menguasai adab. Nah, kan pada yang bilang tuh al-adab fauqal ilmu ya. Iya. Jadi benar, jadi orang berilmu itu harus beradab. Bagaimana kita, dan ini sebenarnya kalau di tradisi pesantren tradisional ini menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan. Adab itu adalah bagaimana kita adab atau beretika ya, atau berinteraksi dengan ilmu itu sendiri, dan juga dengan orang yang memiliki ilmu, guru itu sendiri.
Maka adabul ilmi ini ada satu buku namanya Ta'limul Muta'allim, ya, itu kan menjelaskan tentang adab ya orang-orang ketika belajar seperti itu. Ya, pertama tadi meluruskan niat. Ya, meluruskan niat. Adab yang lain adalah terkait dengan ilmu sendiri. Itu adalah ilmu itu dalam banyak kata populer yang disampaikan itu, seseorang tidak bisa mendapatkan ilmu itu kecuali ketika orang itu sudah memberikan totalitas dirinya untuk ilmu itu. Artinya kan berarti kan belajarnya sungguh-sungguh kan, gitu ya, tidak sampingan, tidak setengah-setengah, tapi dia total untuk menguasai ilmu itu. Maka dia akan bisa mendapatkan ilmu itu. Ya, kan ada kesungguhan, ada jihad begitu ya, kesungguhan di dalam ilmu itu. Adab terhadap orang yang berilmu ya itu juga diajarkan juga, yaitu ya di sini kalau di di pesantren begitu ya, orang belajar itu muridnya harus datang dulu ya kan? Muridnya datang dulu, itu kan menunjukkan adab ya kan, kemudian baru gurunya ya. Nah, itu salah satu adab juga. Ketika bertemu dengan guru itu juga harus harus menundukkan gitu ya. Bicara juga harus diatur, suaranya nggak boleh keras gitu. Kalau ketemu ada yang sampai saling cium tangan ya kan. Itu adalah bagian dari adab. Ya, bagian dari adab. Dan yang penting lagi sebenarnya adalah pertama adalah seseorang atau thalibul ilmi harus punya sifat rahmat. Punya sifat kasih sayang kepada orang lain. Ya. Dan ini biasanya diajarkan di pelajaran pertama. Maka ada di tradisi ilmu hadis itu ada al-ahadis al-musalsal bil awal, ya istilahnya hadis yang musalsal yang diriwayatkan pertama kali kepada murid. Hadis itu adalah tentang rahmat. Ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi rahmatilah, kasihanilah orang yang ada di bumi, maka orang yang di langit akan mengasihi. Itu di awal pertama kali pelajaran gitu. Jadi itu akhirnya menjadikan seorang thalibul ilmi itu memiliki sifat kasihan atau rahmat ya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi adab salah satu caranya seperti itu. Ya, menjaga adab memang seperti karakter ya. Karakter memang harus dilatih secara kontinu, kira-kira begitu. Baik ya, siap. Makanya di sekolah dasar ya Pak ya, itu ada buku akidah akhlak ya. Pelajaran akidah akhlak ya, itu juga dipelajari sejak dini ya Pak ya. Betul ya. Itu yang membuat kita itu bagaimana menanamkan adab mulai dari kecil gitu. Dari umur mungkin SD itu umur 7 tahun ya Pak ya. 6 tahun 7 tahun udah diajarkan terkait akidah akhlak, dan itu penting sekali ya Pak ya. Ya baik, siap. Oke, baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih Pak. Oke, baik. Bagaimana Pak? Apakah kuliah itu tanda kita mengejar dunia? Kuliah Pak ini Pak. Ini sekali lagi, apakah kuliah bisa dikatakan mengejar duniawi, hal duniawi? Ya, sekali lagi kembali kepada niat. Kembali kepada niat. Nah, innamal a'malu binniyat. Memang kadang kita melihat sesuatu itu sepertinya kok bersifat duniawi, tapi kadang karena niat itu kemudian bersifat ukhrawi, ya kan? Dan sebaliknya, sesuatu yang bersifat akhirat kelihatannya dari luar akhirat, tapi kalau niatnya salah menjadi apa? Duniawi. Ya kan? Jadi kalau orang kuliah datang ke kampus, kemudian masuk di kelas, mengerjakan tugas, mendengarkan itu selama diniatkan thalabul ilmi, mencari ilmu, ya kan, diniatkan untuk menghilangkan kebutuhan, diniatkan untuk bisa menjadi pribadi yang maslahat ya kepada banyak orang, karena ketika sudah ilmu kan pasti bisa bermanfaat, ya kan, maka ini menjadi amal akhirat. Meskipun kelihatannya duniawi kan? Banyak mengatakan ini nilai, ini dan seterusnya. Sehingga kalau yang dikejar itu adalah akhirat, ini dunia menjadi ikut sendiri, mengikuti. Jadi kalau orang itu ikhlas, belajar sungguh-sungguh, itu kan nilainya kan akan
datang dengan sendiri. Iya. Tapi sekarang kan mungkin terbalik ya. Jadi yang dikejar adalah nilai. Ya betul. Iya. Bukan prosesnya itu. Iya, makanya itu Pak. Ya itu memang ini menjadi apa tantangannya. Jadi memang ya ini kan nanti akhirnya pengaruh kepada hasil. Pengaruh kepada hasil. Jadi prosesnya tidak begitu diperhatikan dan nanti hasilnya juga akan tidak memuaskan kan begitu. Jadi memang tergantung niatnya. Sekali lagi meluruskan niat tadi itu penting. Penting. Ada juga amalan yang kelihatannya bersifat akhirat, agama gitu ya. Misalkan orang berinfak, ya kan, umroh dan sebagainya kan agama. Tapi kalau itu diniatkan untuk pencitraan, ya kan, untuk mengangkat reputasi namanya, itu menjadi bersifat duniawi. Iya. Jadi tidak ada nilai tambahnya untuk kehidupan dia di akhirat. Oh gitu. Jadi sekali lagi kembali kepada niat. Iya. Ada hadis namanya innamal a'malu binniyat. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya sepertiga persoalan manusia itu ada pada niat. Sepertiga persoalan ilmu ya, itu ada pada niat. Kalau niatnya lurus maka sudah menjadi modal ya yang bagus begitu. Oke, baik. Tadi udah dijelaskan terkait apakah kuliah itu tanda kita mengejar dunia, dan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Arifuddin bahwasanya kembali lagi ke niat tadi ya. Niat. Bagaimana cara kita meluruskan niatnya? Ya gitu. Kalau kita niatnya untuk mengejar akhirat, nanti dunia akan mengikuti kita. Mengikuti kita. Akan kumlot nanti. Amin ya, amin, kumlot amin ya gitu. Ya, jadi tergantung niat kita. Baik. Nah, mungkin itu saja dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Hilmi Ukmi yang sudah menanyakan terkait persoalan tentang ilmu. Tadi sudah kita jelaskan terkait apa itu ilmu, dan juga terkait kapan suatu ilmu dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, dan bagaimana cara mendefinisikan ilmu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, serta yang terakhir tadi apakah kuliah itu tanda kita untuk mengejar dunia, dan itu tergantung pada niat kita sendiri-sendiri. Semoga kita senantiasa meluruskan niat kita untuk terus menuntut ilmu, untuk mengejar akhirat, dan dunia itu akan mengikuti kita, serta juga kita harus mencari sebuah ilmu yang bermanfaat, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup itu Pak Arifuddin dari pembicaraan kita pada siang menjelang sore hari ini. Ya baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan waktunya. Sama-sama Mas. Amin. Semoga apa yang kita bicarakan ini menambah keberkahan, dan juga kebermanfaatan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin di sini saya Farhan Arda selaku moderator pada podcast Hilmi Ukmi pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan tambahan mungkin bisa ditanyakan di persoalan berikutnya atau Hilmi berikutnya, dan semoga kita bisa bertemu lagi di Hilmi Ukmi yang selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari pembicaraan kita pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di Hilmi Ukmi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.